saya sampaikan tentang terobosan ilahi. Tadi pagi melalui Zoom saya sudah sampaikan tentang terobosan ilahi. Yang pertama, bukan hanya cerita itu ada berseri, bukan hanya drama itu berseri, tapi juga ada khotbah berseri. Puji Tuhan, tadi pagi yang ikut tentang Zoom, kebaktian Zoom jam 10, siapa? Puji Tuhan. Berarti tidak semua ya. Saya mau ulang sedikit saja. Karena apa? Karena terobosan yang pertama itu kita harus memberitakan Injil. Karena kita sudah diselamatkan dan kita harus menyelamatkan orang lain. Kalau kita memberitakan Injil, itu perintah dari siapa? Perintah Tuhan Yesus. Sebelum naik ke sorga, dia katakan, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Betul? Apakah saudara sudah beritakan Injil? Satu tanda tanya yang besar. Tapi saya percaya semua sudah melakukannya untuk beritakan Injil. Karena apa? Injil itu yang pertama. Injil itu Injil kerajaan. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti ada kerajaan Allah, berarti ada rajanya. Rajanya siapa? Yesus. Dialah raja di atas segala raja. Itu yang harus kita beritakan. Karena kasihnya membawa kita yang kedua menerima Injil kasih karunia. Injil kasih karunia, kita menerima anugerah. Anugerahnya siapa? Yesus, anaknya yang tunggal diberikan oleh Bapa kepada kita. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, dia mendapat hidup yang kekal. Itu Injil kasih karunia yang harus kita beritakan. Dan yang ketiga, Injil damai sejahtera. Injil itu membawa orang damai sejahtera. Karena apa? Begitu kita terima Injil, Injil itu adalah Yesus sendiri. Raja damai itu ada dalam hati kita. Sehingga kita bisa disebut anak-anak Allah. Karena kita memberitakan Injil damai sejahtera. Injil damai sejahtera yang harus kita beritakan. Kita sebagai pendamai. Sudah terima damai dari Allah. Karena Allah bersama Roh Kudus dan anaknya tinggal dalam hidup kita. Kita harus salurkan damai itu. Kita menjadi pendamai, kita menjadi orang yang suka mengampuni, yang suka memaafkan. Itu namanya berita Injil yang harus kita beritakan. Sekarang bagian yang kedua. Terobosan ilahi ini. Kita harus yakin. Keyakinan yang kokoh. Yakin seyakin-yakinnya. Ada orang jadi Kristen tapi tidak yakin. Karena apa? Masih ragu-ragu. Karena apa? Waktu doanya tidak dijawab. Waktu saat kita dalam masa-masa kesulitan. Kita doa. Langsung dijawab? Belum tentu. Betul? Karena doa itu harus kita tunggu waktunya Tuhan. Doa itu pasti dijawab. Cuma waktunya bukan waktu kita. Bukan kita perintahkan Tuhan. Tapi kita mau Tuhan minta kita sabar menunggu waktunya Tuhan menjawab. Mari kita belajar. Kita yakin
bahwa kita harus punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil yang kita beritakan tadi. Kalau kita beritakan Injil, kita harus punya yakin dulu. Kalau saudara tidak yakin, bisa tidak beritakan Injil kepada orang lain? Meyakinkan orang lain belum tentu. Karena apa? Dirinya sendiri tidak yakin. Ngomongnya pasti nggak yakin. Betul? Kita harus yakin bahwa keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Kita buka Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan, saya rindu semua baca firman Tuhan sama-sama ya. Karena iman itu datangnya dari mendengar firman Tuhan. Dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah ini, kita harus punya keyakinan yang kokoh. Kokoh itu artinya apa? Tidak mudah digoyah. Betul? Kalau saudara punya rumah yang kokoh, saudara nempati rumah itu pasti, betul? Kalau rumah itu, saudara tahu rumah itu tidak kokoh, saudara nempati waktu hujan, takut enggak? Takut. Begitu juga kita harus punya keyakinan yang kokoh di dalam kekuatan Allah untuk menyelamatkan kota New York. Amin. Kita percaya kita semua dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Kalau saudara tahu Injil itu kekuatan Allah, berarti saudara waktu memberitakan Injil itu, apa yang saudara beritakan? Kekuatan Allah. Oke? Nangkep ya? Injil yang kita beritakan itu kekuatan Allah. Jadi saudara cerita aja. Saksi aja. Siapa Yesus itu? Beritakan Injil. Tidak usah takut pada siapapun juga yang saudara temui. Pasti daripada omong-omong yang tidak betul. Bicara no ini, bicara no itu, situasi ini, situasi itu. Rugi kan? Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Betul? Mari kita punya keyakinan yang kokoh. Supaya kita memberitakan Injil. Injil yang membawa orang diselamatkan. Amin. Sebab nyata kebenaran Allah. Sebab di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar. Kita harus punya keyakinan yang kokoh, kita menjadi orang benar, kita beritakan Injil. Orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Kita masuk di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 sampai 21. 1 Yohanes 5 ayat 18 sampai 21. Kalau kita orang benar, kita hidup oleh iman. Bagaimana kita menjadi orang benar? Supaya kita hidup oleh iman. Dikatakan
Dalam Yohanes 5 ayat 18, kita baca sama-sama. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dari si jahat tak dapat menjamahnya. Percaya saudara? Percaya saudara? Kita ini lahir dari Allah. Saudara mau lahir dari Allah? Orang yang lahir dari Allah, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dosanya, minta ampun, diampuni. Dan setiap orang yang mau lahir dari Allah, saudara, orang yang percaya mau dilahirkan kembali melalui air dan roh, melalui baptisan. Semua sudah dibaptis oleh air. Saya percaya semua sudah dibaptis oleh. Yang belum cari kesempatan bilang sama Pak Yongki supaya cepat dibaptis, supaya kita, arti baptisan itu, kita dibaptis itu, kita mati bersama Yesus, kita bangkit bersama Yesus. Makanya baptisan kita adalah baptisan selam. Harus masuk ke air, mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Kita lahir dari Allah. Orang yang sudah lahir dari Allah, dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Karena apa? Dia sudah terima Allah di dalam hidupnya. Sehingga memiliki kekuatan untuk tidak berbuat dosa. Kalau sampai berbuat dosa, ya, karena apa? Karena keinginannya sendiri. Tapi kalau kita mau pegang kepada kebenaran firman Tuhan, kita memiliki kekuatan dari Allah, memiliki Injil yang menyelamatkan kita. Dikatakan, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 20, ayo baca sama-sama. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Diulang sekali lagi. Ayat 20. Akan tetapi kita tahu. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa anak Allah telah datang. Telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Katakan nama saudara. Kepada Enggawati. Tuhan memberikan pengertian kepada, sebut nama saudara. Percaya saudara, Tuhan memberikan pengertian supaya kita ini mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia Allah yang benar dan hidup yang kekal. Tapi ada ayat 21 dikatakan. Anak-anakku. Setelah kita dibenarkan, kita menjadi anak-anaknya. Dikatakan anak-anakku. Waspadalah terhadap segala berhala. Waspadalah terhadap segala berhala. Ayat ini sangat menarik ya. Tadi kita sudah diberi kekuatan, pengertian ya, bahwa orang benar itu mendapat kekuatan dari Allah, tidak bisa berbuat dosa. Tapi kenapa ada ayat 21 ini? Anak-anakku. Jadi peringatan kepada kita semua sebagai anak-anak Allah. Waspadalah terhadap
segala berhala. Bukan berhala, segala berhala. Mengapa ayat ini begitu waspadai, kita harus waspada, waspada. Karena kita ini sebetulnya mendapat kekuatan dari Allah sehingga kita tidak bisa berdosa, tidak bisa berbuat dosa lagi karena tidak ada kemauan, keinginan berbuat dosa. Allah melengkapi kita dengan kuasanya, kuasa Roh Kudus menguasai hidup kita. Karena kita memiliki kekuatan dari Allah. Tapi kenapa ditulis waspadalah? Jadi kita harus waspada. Siapa kita ini? Kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Tapi kalau kita sengaja tidak berjaga-jaga, tidak waspada, kita harus waspada. Mari, peringatan ini sangat penting bagi kita semua. Karena tanpa kita sadari, ya, apa sih berhala itu? Sesuatu yang menggantikan posisi Allah di dalam hidup ini. Sesuatu yang penting yang kau cari. Jadi berhala itu yang menggantikan posisi tadi Allah ada di dalam hati kita yang terutama. Yesus satu-satunya, kita mulai ganti. Apa yang kita cari? Uang, kedudukan, tahta, itu sudah jadi berhala kita. Mari kita sadar. Jangan mengganti posisi Allah dalam hidup ini. Mari kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Asal kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada kita. Jangan sekali-kali menggantikan posisi Allah dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, saya hendak saksi sedikit. Saudara, tahun yang lalu kami ini punya anjing, ya. Anjing kami lucu, kecil-kecil 2. Tahu-tahu suatu hari waktu saya ke sini, sebelum saya ke Amerika tahun yang lalu, ada suara, kamu jangan berhala kepada anjingmu. Jelas Tuhan katakan, jangan berhala dengan anjingmu. Saya katakan, ya Tuhan. Tapi ngomongnya iya ya, anjingnya masih dipelihara. Ya toh? Oh, namanya kesayangan. Betul? Tuhan mulai berperkara. Saya waktu berangkat ke Amerika tahun yang lalu. Anak saya telepon. Cucu saya katakan, Ma, anjingnya mati. Matinya diracun. Dua-dua langsung berbusa meninggal. Berarti sebelum kejadian itu saya sudah dikasih tahu. Terus saya mulai koreksi. Kenapa Tuhan kok katakan saya berhala dengan anjing saya? Maaf saudara. Anjing di Amerika sama di sini beda. Kalau di Indonesia anjing kita kasih makan nasi, betul? Kita kasih makan nasi, kita belikan khusus hati ayam, hati sapi, kita godok, kita mesti aduk makan. Bahkan 2 kali, 3 kali sehari seperti kita makan. Saudara tahu,
Tuhan mulai sadarkan saya. Habis doa pagi, selesai doa pagi, saya langsung cepet-cepet buatkan makanan untuk anjing itu. Mulai saya, ya namanya kesayangan, itu menggantikan posisi Allah di dalam hidup saya. Tuhan tidak suka. Itu perkara kecil loh. Sekarang apa yang menjadi berhala di dalam hidup? Sehingga saudara ke gereja, tapi kalau enggak ada urusan, tapi kalau enggak ada kerjaan, tapi kalau enggak repot. Kalau repot, bye-bye Tuhan, minggu depan sih ada. Saudara mulai gantikan posisi Allah dalam hidup saudara. Hati-hati, waspada. Ini yang disebut berhala, menggantikan posisi Allah. Saudara tahu ibadah ini, kita ini bertemu dengan Allah, bertemu dengan Raja di atas segala Raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. 6 hari kita bekerja, kita harus khususkan hari Minggu harinya Tuhan. Kita harus sebetulnya sepanjang hari kita ada di rumah Tuhan. Seperti kalau saudara lihat, ya, bangsa Israel menguduskan hari Sabat. Mereka sepanjang hari sampai anak-anaknya semua didatang. Betul? Saudara lihat sendiri. Mengapa mereka diberkati? Mengapa mereka menjadi bangsa pilihan? Karena mereka juga taat melakukan hukumnya mereka. Tapi kita pun harus menjadi anak kesayangannya Tuhan. Mau jadi anak kesayangan Tuhan? Mau jadi anak kesayangannya Tuhan? Haleluya! Semangat gitu loh. Kok enggak yakin? Tadi sudah ngomong kita harus punya keyakinan yang kokoh. Oke. Minggu itu harinya Tuhan. Kita harus khususkan untuk datang kepada Tuhan. Karena ibadah itu mengandung janji. Untuk hidup ini kita dijamin. Hidup yang akan datang kita pun mendapat hidup yang kekal. Ada 2, kita di dunia kita dijamin. Di surga pun kita dijamin mendapat hidup yang kekal. Jadi kita jangan sampai ada berhala. Apa sih berhala itu? Ya, contohnya keinginan yang jahat. Dengan apa? Mencobai Tuhan. Seperti bangsa Israel, ya. Dikatakan di 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat 6 dan 7. 1 Korintus 10 ayat 6 dan 7 dikatakan, yuk baca sama-sama. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingati kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. 7, supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti bapak orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Dikatakan ayat 9, 1 Korintus 10 ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka apa? Mati dipakut ular. Jadi jangan kita mencobai Tuhan. Dengan apa? Kita bersukaria, hari Minggu dibuat bersukaria. Maaf saudara,
Biasanya kalau minggu libur, wah mulai. Aku mau ke sini, aku mau ke situ, aku mau makan ini, mau makan itu. Itu jadi berhala kita. Nomor satu di pikiran kita harus taruh aku mau beribadah. Amin. Aku mau beribadah kepada Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Ya, itu yang pertama, berhala mencobai Tuhan. Yang kedua, suka ngomel, bersungut-sungut. Saudara tahu ngomel? Mengeluh. Oh gini, salah, gini salah. Nah, ya, kita buka Bilangan 21. Jangan suka bersungut-sungut. Ini berhala. Karena apa? Mementingkan diri sendiri. Orang bersungut-sungut itu kan merasa dirinya lebih penting daripada yang lain. Betul? Lebih penting dari Tuhan. Keinginannya harus dijawab oleh Tuhan. Yang dikatakan Bilangan 21 ayat 4 sampai 6. Kita baca sama-sama. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberia untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Mulai ngomel, mulai bersungut-sungut. Kenapa Pak Yongki kok dibuat aku ibadah hari Minggu? Nah ini memang harinya Tuhan. Jadi jangan bersungut-sungut ya. Melawan Allah, orang bersungut-sungut itu melawan Allah. Dikatakan, Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Loh saya tanya, orang Israel dikeluarkan dari Mesir, disuruh apa sih? Suruh beribadah, betul? Kita pun harus tahu kita dikeluarkan dari perbudakan dosa. Supaya kita beribadah kepada Allah yang hidup. Musa memimpin, di saat memimpin itu, keluar di tengah jalan, mereka melihat di padang gurun, panas, aku capek, aku lelah, aku lapar, aku dahaga. Saat dia bersungut-sungut, ya dikatakan ayat 5, lalu berkata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Mereka dikasih apa? Mana. Ngomel. Untung dikasih mana. Masih ngomel. Wah aku muak. Wah jangan sekali-kali ngomel. Ayat 6 apa yang terjadi? Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan, 1 Korintus 10 ayat 10 katakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jangan ada berhala ya. Jangan mencobai Tuhan ya. Yang kedua jangan bersungut-sungut. Yang ketiga kita harus kontrol hati kita. Apakah ada berhala? Nggak usah tuding satu suamimu, istrimu. Tapi kita lihat hati kita masing-masing.
Dikatakan Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu. Katakan, aku harus jaga hatiku. Aku harus jaga hatiku. Katakan ayo. Aku harus jaga hatiku. Aku harus kontrol hatiku dengan segala kewaspadaan. Nah, ya hidup ini kalau hati merasa aman, rasa nyaman, ingin diterima, semua orang bisa menerima keadaan kita. Loh, enggak semua orang kadang-kadang menerima keadaan kita, betul? Kita kontrol hati. Kita katakan, terima kasih Tuhan, aku harus waspada. Kita harus menghadapi berhala. Mungkin ada orang yang punya kata-kata menyakitkan hati. Apakah saudara sakit hati kembali, tawar hati, wes aku ndak ke gereja. Orang itu ngomong no saya pakai baju gini, pakai gini, salah, pakai gitu salah. Kita harus sadar kontrol hati. Kita harus sadar menjaga hati. Ya, kita bisa mengendalikan diri. Hati ini, emosi itu datangnya dari mana sih? Hati, pikiran, hati. Timbul emosi. Kalau sudah timbul emosi biasanya apa? Amarah datang. Saudara, jangan sampai kita tidak menjaga hati kita. Karena dari sinilah terpancar kehidupan. Kita belajar, karena ini sekolah kehidupan. Kita hidup, kita sekolah kehidupan, kita harus lulus. Kalau saudara belum bisa mengasihi, saudara akan diuji untuk mengasihi. Orang mengasihi orang lain itu enggak mudah. Orang yang menyakiti kata-katanya kita harus katakan puji Tuhan, haleluya. Kalau saya salah, maafkan saya, sorry ya. Kan lebih baik gitu. Daripada saudara jengkel, saudara simpen amarah saudara, sakit hati saudara. Seperti hati itu harus dijaga betul-betul. Kamar saudara, rumah saudara dijaga bersih enggak? Apakah saudara mau habis kupas udang kulitnya dibungkus plastik masuk no kamar? Ayo, ini hati ini kan kamar hati. Jangan sampai sakit hati, oke? Itu seperti kulit udang yang dibungkus plastik taruh di kamar. Baunya kayak apa kamarnya? Nah itu loh, jangan mau sakit hati, rugi sendiri. Karena kalau orang sakit hati, maaf, saya melihat dan mempelajari ternyata orang yang, maaf ya, maaf bicara, orang sakit kanker itu biasanya orang yang mudah tersinggung. Nyimpen sakit hati di dalam hatinya. Padahal Tuhan bilang, hati yang gembira obat yang manjur. Sudah, enggak apa-apa dikatai ini itu. Pokoknya kita benar di hadapan Tuhan. Kita katakan puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati orang itu, Tuhan berkati. Kan lebih enak. Kita bisa kontrol hati. Oke? Siap? Jadi kita harus kontrol hati yang ketiga. Kita enggak boleh nyobai Tuhan, enggak boleh bersungut-sungut, ngomel,
Ya, kalau sudah panas, panas sih. Sumuk tahu bahasa sumuk? Bahasa Surabaya ini, ya. Panas, hawa yang panas. Yang kalau saudara ngomong panas, nanti yang datang tambah panas. Membawa panas tambahan. Tapi kalau kita katakan terima kasih Tuhan, udara ini dalam penguasaanmu. Berikan udara yang sejuk ya Tuhan. Bisa enggak? Bisa. Asal kita penting kontrol hati kita. Amin. Kita harus belajar setiap masalah katakan puji Tuhan. Loh enggak gampang loh. Ayo mulai puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Biasakan puji Tuhan, haleluya. Kalau orang dunia biasa ya kata-kata yang negatif kita katakan positif, puji Tuhan, haleluya. Ini loh, ini. Jangan ada berhala di dalam hati kita. Sekarang kita simak hidup kita. Apakah ada berhala dalam hidup kita? Apakah ada berhala dalam hidup kita? Bongkar hati kita. Mungkin ada keinginan-keinginan yang tak tercapai. Belum doa-doa kita belum dijawab Tuhan. Bereskan dulu hatimu dengan Tuhan. Ampuni saya Tuhan kalau ada berhala dalam hidupku. Ampuni aku Tuhan kalau ada berhala dalam hidupku. Menggantikan posisi Allah dalam hidupku. Aku percaya, yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Sanggup merubah hidupku. Dan aku mau hancurkan berhala dalam hidupku. Aku mau mengakui segala kesalahanku. Mungkin ini yang menjadi berhalaku. Aku meremehkan Engkau Tuhan. Aku jadikan Tuhan ban serep. Loh saudara tanpa sadar. Kalau saudara lagi susah, cari Tuhan sungguh-sungguh. Doa pagi ikut, ibadah apa ikut. Tapi kalau sudah diberkati, bye-bye Tuhan. Itu saudara tanpa sadar jadikan Tuhan itu ban serep loh. Jangan saudara, oke? Jangan ada berhala. Jadi kita harus belajar bertobat. Jangan ada berhala dalam hidup kita. Dan kita harus senantiasa bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Katakan Yesus satu-satunya sumber hidupku. Yang penting ada Yesus dalam hidupku. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita semua supaya jangan ada berhala di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita menjadi anak-anaknya, sebagai anak-anak Allah kita diperingati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan,